Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, let's go. Bab 3087 sampai bab 3088. Setelah pengundian, permainan hari ini usai dan semua orang mengambil posisi masing-masing. Orang-orang dari Pengadilan Surga Timur masih kembali ke halaman dalam Pengadilan Surga Timur. Para pemain kembali ke hotel gua di Gunung Ciun. Cui Ming bermain dengan ponselnya sepanjang hari dan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat pertandingan usai. Dia memimpin semua orang keluar gua cahaya emas. Banyak pemain yang sudah familiar dengan jalan tersebut, melewati rantai besi satu persatu dan kembali ke sisi Gunung Ciun. Cui Ming menunduk dan hanya memainkan ponselnya. Pada akhirnya, hanya tersisa 3 orang, Ye Chong, Murong Yan dan Cui Ming. Cui Ming mengulurkan tangannya, dan Murong Yan meraih lengan Cui Ming bekerja sama. Kali ini, Cui Ming mengalihkan pandangannya dari layar ponsel untuk pertama kalinya dan mengangkat kepalanya. Haha, gadis kecil, apakah kamu akan kembali besok? Kamu tidak perlu datang, kan? Cui Ming bertanya sambil tersenyum. Murong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan datang besok dan aku harus merepotkanmu." "Apa, itu tidak merepotkan? Tapi apakah kamu masih ingin tinggal di sini untuk menonton seleksi?" tanya Cui Ming. Murong Yan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah, Tuan Ye sudah maju, saya akan pergi menonton pertandingannya." "Apa, Tuan Ye sudah maju? Long Zaiye sudah maju?" Cui Ming tampak terkejut. Sepertinya dia tidak memperhatikan permainan dari awal, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chong dipromosikan. Murong Yan berkata Tuan Ye milik Ye Chong. Tetapi Cui Ming mengira Murong Yan sedang berbicara tentang Tuan Ye milik Long Zaiye. Dia menatap Ye Chong dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dan sikap Ye Chong terhadap Cui Ming juga sangat mencengangkan. Akhirnya, Cui Ming mengangguk tidak buruk. Lalu, dia membawa Murong Yan dan berubah menjadi bayangan hitam lagi, terbang kembali ke Gunung Ciun. Ye Chong sekali lagi menjadi satu-satunya yang tersisa di gua emas yang redup. Ye Chong menunggu sebentar dan melihat Cui Ming dan Murong Yan berjalan menjauh dari kejauhan. Lalu dia menghela nafas dan bersiap merangkak kembali dari rantai besi. Dia memikirkan dalam benaknya apakah Ruth akan bersembunyi di sana dan mengintip hari ini. Memikirkan hal ini, dia segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, bertanya-tanya kenapa dia berpikir begitu. Kenapa Ruth selalu mengintip ke arahnya? "Saya tidak tahu apakah saya terlalu narsis." Ye Chong tersenyum pahit. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa datang dari belakangnya. Tawa seperti lonceng perak ini terlalu familiar bagi Ye Chong. Benar saja, seseorang keluar dari gua cahaya kemasan. Itu tidak lain adalah Ruth. Melihat Ruth berjalan sambil tersenyum, Ye Chong merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Perasaan yang aneh, seperti melihat pasangan. Perasaan ini membuat Ye Chong sedikit tidak nyaman. Dia masih belum tahu apa yang diinginkan Ruth. Jadi bukanlah hal yang baik untuk memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Ruth. Ruth menghampiri Ye Chong sambil tersenyum. "Tuan Ye, apakah kamu merindukanku?" Melihat senyum manis Ruth, Ye Chong hanya bisa tersenyum. Seolah-olah Ruth ini bisa melihat menembus hati orang-orang. "Bagaimana? Apakah kamu masih harus merangkak?" tanya Ruth sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Dia orang yang dingin sekali. Tadinya aku ingin membantumu. Tapi karena kamu kedinginan, lupakan saja dan pergilah ke sana sendiri, kata Ruth dengan sedikit cemberut. Ye Chong berkata dengan cepat, "Tidak, jika kamu menggerakkan tangan kecilmu, bukankah aku akan datang?" Ruth tersenyum bangga, lalu dia mengulurkan tangan gioknya dan meraih tangan besar Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan tangan yang dingin, lembut dan licin menggenggamnya. Ruth mencondongkan tubuh sangat dekat dengannya, dan aroma wangi melayang ke hidungnya. Lalu, Ruth tiba-tiba mengayunkan Ye Chong seperti lembing. Pikiran Ye Chong menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ruth akan melemparkannya.
Dia awalnya berpikir, Ruth bisa langsung melompat bersamanya. Tapi saya tidak menyangka Ruth akan menggunakan cara ini. Bahkan Ye Chong sama sekali tidak siap secara mental. Dilempar oleh kekuatan yang begitu besar, kekuatan Ye Chong saat ini pasti tidak stabil. Diperkirakan anjing yang paling sedikit menangkap kotoran. Sudah berakhir, aku akan dipermalukan di depan Ruth lagi. Saat ini, Ye Chong benar-benar memikirkan ide ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meski jaraknya beberapa ratus meter, Ye Chong langsung datang setelah dilempar oleh Ruth. Tepat ketika Ye Chong hendak mendarat di wajahnya, Ruth sudah melangkah selangkah lebih maju dari Ye Chong, melintasi jurang maut, dan mencapai sisi ini. Lalu, dia menangkap Ye Chong dengan kuat dan memeluknya. Ye Chong mengira dia akan jatuh sekarang, tapi dia tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Dia hanya merasa seperti sedang dipeluk oleh tubuh yang lembut dan kuat. Ruth sudah tinggi, setelah memeluk Ye Chong, dia berdiri kokoh di sini. Hehe, gimana, seru ya? Tanya Ruth sambil tersenyum. Ye Chong mendengus dan tidak berkata apa-apa. Kau takut? Tanya Ruth lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu bercanda? Aku takut. Kalau begitu kamu tidak takut, jadi mengapa kamu masih memelukku dan tidak melepaskannya? Tanya Ruth lagi. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia masih memegangi Ruth, mengingat perasaan elastisnya. Wajah lamanya memerah, lalu dengan enggan dia melepaskan Ruth. Ruth mendengus bangga dan berkata, ayo cepat pergi, karena kamu dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang enak kemarin. Jika kamu tidak mendapatkan apapun untuk dimakan hari ini, kamu harus memberi kompensasi padaku. Dengan itu, Ruth memimpin dalam berbalik. Dia berbalik dan berjalan maju selangkah demi selangkah, seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Ye Chong merasa geli dan mengikutinya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin membantuku? Ye Chong bertanya. Jika Ruth tidak mengambil tindakan hari ini, saya khawatir Ye Chong akan mati di tangan Li Wanshan. Ruth tidak menjawab pertanyaan Ye Chong. Dia hanya tersenyum dan berkata, saya ingin membantu Anda. Saya tidak percaya. Apa tujuan Anda? Tanya Ye Chong. Bagaimanapun, Ruth berasal dari puncak demigod, dan Ye Chong masih sangat berhati-hati dengan puncak demigod. Kenapa kamu begitu galak? Aku membantumu, bukan menyakitimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Dasar orang jahat. Pergilah sendiri. Selamat tinggal, kata Ruth dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya dan hendak meninggalkan Ye Chong. Tunggu sebentar, Ye Chong memanggil Ruth. Ruth mengangkat alisnya, memeluk bahunya, dan bertanya, apakah kamu tahu kamu salah? Ye Chong tersenyum dan berkata, pokoknya, kamu membantuku, dan aku harus berterima kasih. Ruth berubah dari kemarahan menjadi kegembiraan, tapi apa? Ye Chong bertanya. Ruth berkata, namun, saya tidak dapat membantu Anda dalam pertandingan besok. Saya akan membantu Anda hari ini. Saya pikir para tetua di pengadilan surgawi timur dan pria gemuk bernama Zhang Feipeng menyadarinya. Apa yang dikatakan Zhang Feipeng, jelas mengisyaratkan kepadaku bahwa jika aku membantumu besok, aku mungkin mendapat masalah. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku bisa melakukannya sendiri. Benarkah, Wang Wei banci itu lebih baik daripada Li Wanshan itu banyak sekali, kata Ruth. Nama Wang Wei terdengar seperti nama perempuan, namun nyatanya itu adalah nama laki-laki. Tentu saja bisa jadi pria yang banci. Wang Wei bertubuh kurus dan tinggi, dengan pinggang ramping dan kaki panjang, serta kulitnya berwarna putih pucat. Saat berbicara, dia berbicara dengan suara lembut dan suka mencubit jari anggrek. Dan dia memiliki rambut panjang, hanya menjuntai sebahu. Karena banci, kontestan sebelumnya meremehkannya dan sering mengolok-olok Wang Wei. Dan Wang Wei tidak marah, dia hanya mengucapkan kata-kata menjijikkan kepada orang-orang ini. Hasilnya, semua orang menyadari betapa kuatnya Wang Wei ketika mereka tiba di ring kompetisi. Wang Wei begitu kuat sehingga tidak ada orang yang melawannya yang bisa bertahan selama 3 ronde dan semuanya terjatuh. Oleh karena itu,
tidak ada lagi yang berani menertawakan Wang Wei. Wang Wei berhasil memasuki babak ketiga dan bermain melawan Ye Chong. Banyak orang telah melihat hasil permainannya. Semua orang merasa bahwa meskipun anak laki-laki bernama Long Zaiye ini telah memenangkan 2 pertandingan secara misterius, dibandingkan dengan kekuatan absolut Wang Wei, sangatlah mustahil untuk menang. Rupanya, Ruth juga merasakan hal yang sama sekarang. Faktanya, Ruth tidak bisa lagi membantu, dan Ye Chong harus bergantung pada dirinya sendiri. Meski katanya mudah, sebenarnya tidak semudah itu. Ye Chong hanya bisa mengambil 1 langkah dalam 1 waktu. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku, pikir Ye Chong dalam hati. Karena sifat khusus dari warisan Dewa Naga, setiap kali Ye Chong terluka parah, dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya sekali saja. Sejak cederanya, Ye Chong tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan hal semacam itu, jadi dia tidak pernah pulih. Ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan kembali kekuatan sekarang, tapi di mana saya bisa menemukan seseorang yang bisa melakukan itu? Tang Chun bisa melakukannya, tapi dia berada ribuan mil jauhnya dan tidak bisa kembali. Apakah Anda mencari Mu Rongyan? Meskipun Ye Chong juga sangat menyukai Mu Rongyan, dan dia yakin jika dia berbicara dengan Mu Rongyan tentang masalah ini, Mu Rongyan pasti akan bersedia. Namun, Ye Chong merasa terlalu tidak bertanggung jawab memperlakukan Mu Rongyan seperti ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong memandang Ruth di sebelahnya. Sejujurnya, ketika dia melihat lebih dekat pada Ruth saat ini, Ye Chong menyadari bahwa Ruth sebenarnya sangat cantik, dengan kulit putihnya yang unik yang dapat dirusak oleh pukulan, dan rambut pirangnya yang halus, yang juga sangat murni, bau. Saat Ye Chong terpesona, Ruth tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Chong. "Apa yang kamu lihat?" tanya Ruth. Mungkinkah wajah kecil Ruth berubah sedikit merona? Wajah Ye Chong memerah. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia dengan cepat berkata, "Tidak, tidak apa-apa." Ruth mendengus dan memandang Ye Chong dengan penuh arti. Ye Chong merasa bersalah dan segera membuang muka, berusaha untuk tidak menatap Ruth. Dia sedikit khawatir sekarang. Ruth, gadis aneh, tampaknya memiliki kemampuan membaca hati orang. Akankah Ruth mengetahui semua hal yang baru saja dia pikirkan? Untungnya, Ruth tidak mengatakan apapun selanjutnya. Mereka berdua berjalan sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Berbeda dengan kemarin, hari ini pihak hotel tidak mengadakan pesta makan malam, dan tidak ada seorang pun di lobi hotel. Ketika Ye Chong dan Ruth masuk, mereka melihat lobi hotel remang-remang, hanya beberapa lampu yang tidak terawat yang menyala. Meja-meja di sekitar semuanya bersih dan tidak ada yang makan di sini. Ye Chong cukup terkejut, mengapa tidak ada yang makan malam? Ini semua salahmu. Semua orang sudah selesai makan, tapi kamu sangat lambat, kata Ruth. Ye Chong sangat bingung, tidak. Kamu melemparkanku ke sini lebih cepat hari ini daripada kemarin. Ruth mendengus, karena kamu penuh dengan pikiran yang tidak sehat, kamu berjalan perlahan. Ye Chong berjalan perlahan, dia tersipu. Benar saja, Ruth tahu sesuatu. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ya, aku tidak lapar, jadi ayo naik ke atas." Dengan itu, dia berjalan ke atas menuju kamarnya. Kamar Ruth berada tepat di sebelah kamar Ye Chong, dan dia mengikuti Ye Chong sambil tersenyum. Tapi Ye Chong sama sekali tidak menyadari ada warna ungu aneh di mata Ruth. Setelah kedua orang itu naik ke atas, koridor menjadi sangat gelap, dan lampu kuning yang ambigu menyala, membuat orang merasa ingin berbaring di tempat tidur. Lantainya ditutupi karpet mahal, dan ketika Anda menginjaknya, Anda tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Berjalan melewati koridor, pertama-tama kami berjalan ke kamar Ruth. Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Ruth, lalu berjalan ke pintu kamarnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia lupa kartu kuncinya. Lalu, Ye Chong mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Mu Rongyan tidak ada di kamar. Saat ini, Ruth di seberang sudah membuka pintu. Dia memandang Ye Chong sambil tersenyum dan berkata, "Apa, tidak bisa masuk? Apakah kamu ingin datang ke kamarku dan duduk sebentar?" "Oke."
Ye Chong mengangkat bahu. Jadi, Ye Chong mengikuti Ruth ke kamar Ruth. Mu Rongyan tidak ada di kamar, dan Ye Chong tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah menerima begitu saja. Seolah-olah dia yakin bahwa Mu Rongyan baru saja keluar untuk bermain dan akan segera kembali. Ye Chong bahkan tidak menyadari bahwa dia membiarkan alam mengambil jalannya dan berjalan ke kamar Ruth. Tata letak kamar Ruth mirip dengan kamar Ye Chong, dengan ruang tamu dan kamar tidur. Ruangan itu dipenuhi dengan wewangian ringan, mirip dengan bau di tubuh Ruth. Bau ini membuat Ye Chong merasa rileks dan bahagia. Tolong lakukan itu. Ruth memiringkan kepalanya dan memberi isyarat tolong dengan ekspresi imut dan imut. Ye Chong duduk di sofa. Duduklah sebentar, dan aku akan mencuci buahnya untukmu, kata Ruth. Ye Chong berpikir dalam hati, Ruth ini masih mendengarkan keramah tamahan dan mencuci buah untuk dirinya sendiri. Lampu di kamar Ruth bahkan lebih redup daripada lampu di koridor, yang sangat ambigu. Tenggelam dalam cahaya dan bau, Ye Chong sedikit linglung dan lupa waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi Ruth kembali. Ye Chong mencium bau manis di hidungnya dan bergegas menuju wajahnya. Ruth duduk di sebelah Ye Chong. Ye Chong merasa sedikit basah dan berbalik untuk melihat rambut basah Ruth tergantung di lengannya. Saat ini Ruth hanya mengenakan handuk mandi seputih salju, rambutnya basah, dan masih ada tetesan air di bahu putihnya. Handuk mandi hanya mencapai paha Ruth, dan kedua kakinya yang panjang dan seputih salju duduk meringkuk di sana, dengan lututnya hanya menyentuh kaki Ye Chong. Seluruh tubuh Ruth penuh godaan. Ye Chong tercengang. Tidak. Bukankah kamu bilang kamu pergi mencuci buah? Kenapa kamu mencuci sendiri? Ruth tersenyum manis. Dengan dua lesung pipit terlihat di wajahnya yang cantik. Hehe. Apa, aku tidak melihat seperti buah? Apakah kamu ingin memakanku? Dengan satu kalimat, darah Ye Chong langsung mengalir ke atas kepalanya, dan tubuhnya terasa panas yang tak bisa dijelaskan, bersambung.